Apa itu jati diri? Di antara para remaja, pasti mudah menemukan kata jati diri. Sebab, jati diri identik dengan mereka yang sedang mencari identitas atau gairah mereka yang sesungguhnya. Maka dari itu, jati diri merupakan bahasan yang sering diungkit oleh para remaja atau bahkan orang dewasa. Namun, apa itu jati diri? Apakah kalian memiliki keluarga atau teman yang sedang mencari jati diri? Atau, apakah kalian sendiri sedang mencari jati diri? Nah, sebelum kalian membicarakan dan berdiskusi mengenai jati diri kalian harus mengetahui dulu mengenai maknanya. Jangan sampai kalian tak mengetahui maknanya namun terus membicarakan tentang jati diri ini. Yuk simak video kali ini untuk mencari tahu makna jati diri bersama-sama. Apakah kalian tahu bahwa jati diri atau yang biasa dinamakan identitas adalah bahasa matematika? Kata identitas ini dimiliki oleh teori sains matematika sosial yang dipelajari di akhir abad ke-18 oleh Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, yang biasa dipanggil Marquis de Condorcet. Ia adalah seorang filsuf dan matematikawan. Menurut Marquis, jati diri adalah konsep kesetaraan aljabar di antara warga negara dalam konteks hak dan kewajiban sesuai hukum yang ada. Marquis mempelajari secara mendalam mengenai hubungan antara individu dan kelompok untuk memformalkan fondasi sistem demokrasi. Ia akhirnya mencetuskan paradoks Condorcet. Menurut Marquis, jika suatu bangsa, beberapa individu identik menerima sebuah aturan dari komunitas, maka mereka telah mendapatkan status warga negara. Lebih mengerucut, jati diri juga biasa digunakan untuk menunjukkan perbedaan di antara satu individu dengan individu lain. Sederhananya, jati diri adalah integrasi antara sifat fisik dan perilaku. Sebagai contoh, nama adalah bagian dari jati diri Anda, juga bentuk hidung, warna mata dan jari Anda. Karakter ini mengakar pada diri seseorang dan memungkinkan orang lain untuk mendefinisikan kalian. Inilah yang bentuk dari jati diri. Jati diri juga memegang peranan fundamental dalam mengembangkan individu untuk menggunakan hak dan menjalankan tanggung jawab mereka secara proporsional dan adil dalam masyarakat modern. Maka dari itu, jati diri adalah hal penting untuk perkembangan sosial, ekonomi, dan digital. Sebab, jati diri ini memberikan akses tak terbatas pada aspek-aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, tunjangan, kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jati diri adalah ciri-ciri, gambaran, keadaan khusus seseorang atau satu benda. Jati diri juga bisa diartikan sebagai identitas, inti, jiwa, semangat, dan daya gerak dari dalam atau spiritualitas. Jika kalian sudah memahami arti dari jati diri, maka kalian sudah mengerti bahwa tidak tepat redaksi pencarian jati diri itu. Sebab, jati diri sudah ada dalam diri kita yang sudah tertanam dalam. Jati diri itu meliputi watak, karakter, dan sifat seseorang. Atau, jati diri adalah sesuatu yang berkaitan dengan diri kita. Namun, bukan berarti jati diri ini tak bisa berubah. Sama seperti sifat kalian yang suka berubah-ubah, jati diri juga bisa mengalami perkembangan. Jadi, kalian harus memahami bahwa perubahan jati diri inilah yang mungkin dimaksudkan oleh remaja zaman sekarang. Mereka ingin mencari afirmasi atas diri mereka sendiri. Proses afirmasi itu tentu melibatkan banyak trial dan error. Sebab, proses tersebut pasti akan kalian lewati bersamaan dengan lika-liku yang harus kalian selesaikan. Maka dari itu, setiap umur bertambah, tantangan akan semakin banyak dan itu akan membentuk diri kalian. Dan afirmasi yang kalian butuhkan bisa kalian dapatkan seiring dengan banyaknya pengalaman yang kalian miliki itu. Nah, jika kalian telah yakin dengan jati diri kalian, akan ada banyak hal yang bisa kalian dapatkan. Sebagai contoh, kalian bisa menentukan sendiri kebahagiaan seperti apa yang ingin kalian ciptakan untuk diri kalian. Keputusan yang kalian buat juga lebih bulat karena kalian memiliki kesadaran lebih terhadap diri kalian sendiri. Dengan demikian, akan mudah bagi kalian untuk lebih percaya diri dan mencintai diri kalian sendiri. Dengan mendapatkan afirmasi akan jati diri kalian pun, dapat membuat diri kalian menjadi lebih toleransi dan cara pandang yang luas. Terlebih, kalian akan lebih rileks karena intensitas inner conflict dan overthinking kalian berkurang. Nah, lalu bagaimana cara untuk mencari dan mengafirmasi jati diri kalian? Sesungguhnya tak sulit untuk memastikan jati diri kalian. Kalian tak perlu pergi ke sana kemari dan menghabiskan banyak waktu. Sebab,
Seperti yang telah kami sampaikan, jati diri atau identitas itu telah tertanam secara otomatis. Kalian hanya perlu membuka diri kalian lalu membongkar akan isi di dalamnya. Artinya, hanya diri kalianlah yang tahu cara untuk masuk dan memastikan jati diri kalian lagi. Nah, di dalam video kali ini, kita juga akan membahas tentang pengertian jati diri dan tips dan trik untuk mencari jati diri. Pertama, mengenali nilai diri. Ketika kamu sedang mencari jati diri, kamu harus mempertimbangkan keunggulan komparatif yang kalian punya. Artinya, kalian harus mengetahui apa yang kalian miliki dan tidak dimiliki orang lain. Sehingga, kalian tak perlu merasa cemas akan kelebihan orang lain. Jika kalian belum menemukan keunggulan komparatif kalian, maka ciptakanlah. Lakukan tes kepribadian lalu fokus pada aspek yang bisa kalian tonjolkan. Sehingga, kamu bisa terhindar dari pikiran-pikiran negatif yang bisa mengurangi kemampuan kalian mengenali diri sendiri. Kedua, menentukan minat. Minat adalah salah satu cara untuk mengenali diri kalian dengan baik. Dengan mengenali minat, kalian bisa menentukan apa yang ingin kalian kerjakan ke depannya. Artinya, minat bisa membantu kalian menciptakan jejak karir. Jika kalian memiliki pekerjaan yang sesuai minat kalian, tentu segala hal akan terasa mudah. Ketiga, kenali kepribadian kalian. Apakah kalian seorang ekstrovert atau introvert? Atau intuition atau sensing? Feeling atau thinking? Perception atau judgment? Kalian harus mengetahui hal ini sehingga kalian bisa memahami diri kalian dengan lebih baik. Dengan mengetahui seperti apa kepribadian kalian, kalian akan lebih mudah menempatkan diri dan membuat keputusan dengan lebih rasional. Kalian juga bisa memutuskan sesuatu dengan lebih bijaksana karena kalian memiliki berbagai pertimbangan. Lakukanlah tes MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator untuk mengidentifikasi jenis kepribadian kalian. Keempat, ketahui kelemahan kalian. Jika kalian sudah mengenal nilai dan minat kalian, maka kalian juga tak boleh lupa untuk mengetahui kelemahan kalian. Jika mengetahui kekuatan kalian akan menjadikan kalian percaya diri, kelemahan bisa menjadi penyeimbang kehidupanmu. Sehingga, kamu tak melakukan kesalahan yang sama dan jatuh di lubang yang sama pula. Dengan mengetahui kelemahanmu, kamu akan mengerti hal apa yang harus kalian tekan dan harus kalian tonjolkan. Jika kalian cukup berlatih dan beruntung, kalian juga bisa membuat kelemahan kalian menjadi kelebihan. Namun, jangan lupa untuk tetap menyesuaikan diri di berbagai situasi, ya.